Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam maritim. Halo semuanya, salam kenal kami mahasiswa-mahasiswi Universitas Maritim Raja Ali Haji, Fakultas Ekonomi, Program Studi Akuntansi, bermaksud membuat video ini untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Pengantar Ilmu dan Teknologi Kemaritiman dengan dosen pengampu Bapak Wiwin Kusuma Atmajaputra. Dan video ini kami buat juga untuk menambah wawasan kita mengenai materi potensi maritim di Indonesia. Kami dari kelompok 3 yang terdiri dari saya sendiri, Dini Ehrawati Hutagalung, beserta 5 rekan saya yaitu Angelina Munte, Vera Yanti Simatupang, Yansen Christian Situmeang, Jumi Alicia Desmariani, dan Azira Agustina. Nah, pada kesempatan kali ini, kami mengambil tema mengenai potensi maritim sumber daya alam di Provinsi Kepulauan Riau. Seperti yang kita tahu, maritim biasanya berhubungan dengan kelautan dan perairan. Nah, potensi kemaritiman Indonesia itu artinya segala sesuatu yang terdapat di perairan laut Indonesia yang dapat dimanfaatkan oleh penduduk Indonesia dan dapat meningkatkan kesejahteraan penduduk Indonesia. Potensi maritim yang dimiliki Indonesia tentunya dapat dilihat dari berbagai sektor loh, seperti sektor kelautan dan perikanan, pariwisata bahari, perhubungan jalur internasional maupun sektor lainnya. Negara Indonesia, 2/3-nya terdiri dari perairan dengan luas laut keseluruhan sebesar 5,9 juta kilometer persegi. Laut memberikan sumbangan yang sangat berarti bagi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia maupun keberhasilan pembangunan nasional, seperti penyediaan bahan kebutuhan dasar, peningkatan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, perolehan devisa, pembangunan daerah, dan lain sebagainya. Provinsi Kepulauan Riau atau Kepri merupakan salah satu provinsi yang berbasis kemaritiman. Ada 4 potensi kemaritiman Provinsi Kepri, yaitu sumber daya kelautan dan perikanan, jasa transportasi pelayaran dan perdagangan, wisata bahari atau maritim, dan energi berkelanjutan. Provinsi Kepri juga memiliki posisi geografis yang terbentang dari Selat Malaka sampai dengan Laut Natuna, Cina Selatan, dan berbatasan langsung dengan Vietnam, Malaysia, Kamboja, dan Singapura. Sebagai pusat perdagangan dunia, menjadikan Provinsi Kepri memiliki peran strategis dalam lalu lintas perdagangan dunia. Provinsi Kepri memiliki luas wilayah 251.810 km persegi, di mana 96% diantaranya merupakan lautan dan 4% berupa daratan yang dirangkai oleh 2.408 pulau dengan garis pantai sepanjang 2.367,6 km. Provinsi Kepri terdiri dari 5 kabupaten dan 2 kota, meliputi Kabupaten Bintan, Kabupaten Karimun, Kabupaten Lingga, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kepulauan Anambas, serta Kota Tanjung Pinang dan Kota Batam. Contoh potensi maritim di sektor kelautan yang kelompok kami ambil terdapat di Pulau Penyali di Kepulauan Anambas. Pulau Penyali merupakan pantai yang mempesona, vegetasi yang subur, lanskap terjal yang memukau, dan sejumlah spesies burung yang eksotis. Pulau ini sering dijadikan sebagai salah satu tempat destinasi yang terbaik di Kepulauan Anambas. Seperti yang kita lihat pada video yang ditampilkan, Pulau Penyali memiliki kondisi pulau yang indah, lingkungan yang bersih, air laut yang tidak tercemar, alamnya masih alami dan terawat, yang mana dari hal tersebut bisa kita artikan bahwa potensi maritim di sektor kelautan di Pulau Penyali masih terjaga dengan baik. Tidak hanya termasuk ke dalam potensi maritim di sektor kelautan saja, tetapi Pulau Penyali ini juga bisa termasuk ke dalam potensi wisata bahari, dikarenakan pulau tersebut yang menjadi salah satu destinasi wisata masyarakat dari pulau ini. Provinsi Kepri juga memiliki potensi jasa lingkungan, karena banyaknya pantai maupun pulau, maka di sekitar kedua lokasi tersebut terdapat masyarakat yang membuka usaha-usaha jasa, seperti sewa pondok, sewa tikar keliling, berdagang makanan atau minuman, yang mana potensi ini dimanfaatkan masyarakat untuk mencari mata pencarian. Terdapat pula di Plantar Tanjung Pinang yang
yang mana kawasan tersebut merupakan bagian transportasi, perdagangan, pusat perekonomian, dan salah satu tempat distribusi barang antar pulau baik masuk maupun keluar Tanjung Pinang. Pada saat ini, Dinas Perhubungan atau Dishub Provinsi Kepulauan Riau Kepri melakukan sosialisasi rencana pembangunan di lokasi tersebut agar terciptanya lalu lintas dan distribusi barang yang berjalan dengan lancar. Selain potensi maritim yang terdapat di Provinsi Kepri, kami mengambil contoh suatu tempat yang berada di lokasi pelabuhan Kecamatan Murai, Kabupaten Karimun, dan di Desa Pelong, Kecamatan Bintan Pesisir. Untuk membandingkan bahwasannya di antara semua potensi maritim yang ada, terdapat juga salah satu penyebab terhambatnya potensi maritim tersebut, yaitu pencemaran lingkungan di sektor kelautan. Hal ini terjadi karena beberapa hal, salah satunya zat berbahaya dan sampah yang masuk ke laut dan menyebabkan laut menjadi kotor dan tercemar. Jadi, kita sebagai masyarakat harus sadar pentingnya menjaga lingkungan sekitar, khususnya bagi masyarakat pesisir. Nah, upaya untuk meminimalisir dan mencegah penurunan kualitas laut adalah dengan tidak membuang zat atau limbah pabrik ke laut, tidak membuang sampah ke laut, rutin melakukan pembersihan sumber air, laut, lingkungan sekitar, dan banyak hal lainnya. Potensi sumber daya perikanan laut di Provinsi Kepri juga sangat besar. Secara garis besar, jenis sumber daya ikan yang terdapat di perairan Laut Kepri yaitu kelompok sumber daya ikan karang seperti ikan kerapu, barongan, Napoleon, dan sebagainya. Sumber daya terumbu karang seperti anemon. Nah, itu dia materi pembahasan mengenai potensi maritim sumber daya alam di Provinsi Kepulauan Riau yang dijelaskan oleh kelompok 3. Sebelum video ini berakhir, rekan saya akan menyampaikan kesimpulannya terlebih dahulu. Jadi, potensi maritim artinya segala sesuatu yang terdapat di perairan laut Indonesia yang dapat dimanfaatkan oleh penduduk Indonesia dan dapat meningkatkan kesejahteraan penduduk Indonesia. Potensi maritim ini ada potensi perikanan dan kelautan Indonesia, potensi sumber daya hayati laut, potensi sumber daya mineral dan energi, potensi wisata bahari, potensi jasa lingkungan, dan lainnya. Lalu, bagaimana sih peran pemerintah maupun peran kita sebagai masyarakat Indonesia dalam menjaga potensi maritim di negara tercinta ini dan menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia? Apabila pemerintah ingin menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia, maka pemerintah setidaknya harus membangun kekuatan maritim yang strategis, mulai dari armada perdagangan hingga armada perang atau angkatan laut. Setelah itu ada pembangunan proses maritim dari aspek infrastruktur, politik, sosial budaya, hukum keamanan, dan ekonomi. Lalu ada penegakan kedaulatan wilayah laut NKRI. Dan tidak lupa juga untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia kelautan. Dan peran kita sebagai masyarakat, khususnya mahasiswa atau mahasiswi, harus dapat meningkatkan kesadaran akan pentingnya sumber daya laut yang lestari untuk kehidupan selanjutnya, tetapi menjaga kekayaan laut dengan mengeksplorasi secara bertanggung jawab dan bukan eksploitasi, mampu mengenal budaya bahari, dan mempersiapkan diri untuk menghadapi tantangan dan persaingan globalisasi di era maritim. Baik, sekian dari pembahasan materinya. Semoga materi ini dapat dipahami dengan baik bagi kamu yang menonton maupun mendengarnya dengan seksama. Mohon maaf atas kesalahan dalam pembuatan tugas ini. Kritik dan saran bisa ditulis di kolom komentar. Terima kasih atas perhatian dan waktu yang sudah diberikan untuk menonton video ini. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam maritim.